Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Faiz dari kelas 12B, asal sekolah SMA Negeri 4 Palu. Kali ini saya akan mengambil demokrasi tentang maraknya sampah di negara kita, Indonesia. Permasalahan akan sampah ini sudah sering terjadi di setiap hari, tetapi banyak yang tidak peduli akan peristiwa permasalahan ini. Bahkan masih banyak saja yang lalai atau membuang sampah sembarangan. Perihal tersebut dapat kita lihat di negara kita bahwa masih banyak selokan, gorong-gorong, kuala, bahkan pantai pun menjadi korban maraknya sampah yang berserakan atau dibuang oleh masyarakat. Ada juga yang membuang sampahnya dengan cara dibakar. Cara tersebut kurang efektif dan banyak hal negatifnya dari dampak tersebut. Contohnya, asap yang menyebabkan polusi atau jerubu. Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa sampah yang berada di Indonesia sangatlah banyak. Bahkan di tahun 2020 dilansir dari web Databox, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan penghasilan sampah terbanyak di dunia. Di sini, jika saya menjadi presiden, Indonesia pasti akan sangat memprihatinkan dengan masalah sampah di negara kita tercinta. Adanya beberapa langkah konkret yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah di dalam kerangka demokrasi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan sampah yang ada di Indonesia. 1. Menetapkan kebijakan dan visi. Sebagai presiden, saya dapat menyusun kebijakan dan visi jangka panjang untuk mengatasi masalah sampah. Hal ini melibatkan penetapan target-target yang konkret seperti peningkatan daur ulang, pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. 2. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi. Mengalokasi dana untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas daur ulang, area pembuangan sampah yang terkendali, dan penggunaan teknologi canggih untuk mendaur ulang dan memproses limbah. Yang ketiga, mendukung inovasi dan penelitian. Dapat menciptakan insentif bagi industri dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pengelolaan sampah ini. Dapat melibatkan penemuan solusi baru untuk mengurangi, mendaur ulang, atau mengelola sampah secara efektif. Keempat, kampanye kesadaran masyarakat. Salah satu hal yang penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan cara yang benar. Anda dapat melibatkan media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk melakukan kampanye, penyuluhan, dan pendidikan mengenai pengelolaan sampah yang baik. Yang kelima, kolaborasi internasional. Sampah merupakan masalah global dan banyak negara menghadapi tantangan yang serupa. Anda dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dalam mengatasi masalah sampah. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui internasional, perjanjian bilateral, atau kerjasama antar lembaga. Ingatlah bahwa masalah sampah jika tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dibutuhkan komitmen jangka panjang dan kerja keras dari semua pihak terlibat. Sebagai presiden, Anda dapat memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan, menggerakkan perubahan, dan memimpin upaya negara dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Saya mendapatkan ide atau hasil demokrasi ini terinspirasi dari adanya Pandawara Group. Mereka adalah sekumpulan anak muda yang peduli dan sadar akan lingkungan sekitar mereka. Mereka pun tidak segan-segan untuk membersihkan, bahkan pantai pun mereka bersihkan. Tetapi tidak hanya Pandawara Group saja membersihkannya. Sekumpulan anak muda tersebut mengajak warga sekitar, aparat,
pemerintah, dan lain-lain untuk bersama-sama membersihkan pantai. Mereka mengajak melalui sosmed. Dari efek mereka, di sosial media banyak yang membersihkan sampah, bahkan yang jauh dari luar kota ikut serta membersihkannya. Mereka mengerjakannya dengan senang hati, tanpa keberatan, dan juga tanpa mengharapkan imbalan yang diberikan. Dari hal ini lah anak muda, bahkan anak pun dapat tersadarkan bahwa efek dari membuang sampah sembarangan sangat buruk, dan oleh karena itu bisa menjadi nasihat atau teguran terhadap diri kita sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin itu saja yang saya paparkan ini. Wah, saya akhiri saja. Jika ada kata-kataku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.